Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Para santri, para hadirin yang dirahmati Allah, hadirat sekalian. Bulan lalu, 2 bulan apa ini? Kita diajari oleh hikam untuk melihat dunia menggunakan kacamata sifat-sifat Allah. Masih ingat kan? Jadi ketika itu kalau Anda lagi bedanya orang yang memiliki kedekatan lebih, sering mengingat Allah, tapi ingatnya itu ingat Allah, bukan ingat Allah untuk dirinya. Artinya ingat Allah itu ya untuk Allah, bukan ingat Allah untuk dirinya. Aduh, gimana ya? Sebenarnya ingat Allah untuk dirinya itu sudah bagus. Sebenarnya untuk orang awam sudah bagus. Dia kepengen punya rezeki yang baik, ingat Allah. Kepingin punya jodoh, ingat Allah. Kepingin hidupnya baik, ingat Allah. Itu sebenarnya sudah baik. Tapi Ibn Athaillah tidak ingin kita berhenti di situ. Sehingga dalam bahasanya Gus Baha itu, kamu ingat Allah atau melibatkan Allah dalam urusanmu, sebenarnya ini bukan sesuatu yang buruk, tapi masih ada teori lanjutannya. Maksudnya itu ingat Allah bukan kalau butuh doang, terus kalau nggak butuh nggak ingat Allah. Maksudnya itu artinya melibatkan Allah dalam urusan kita. Nah, Ibn Athaillah ingin mendidik kita untuk maju ya sedikit lebih progresif, bahwa kita ini hambanya Allah. Kitalah yang terlibat dengan maunya Allah, bukan melibatkan Allah dalam maunya kita. Bisa dipahami ya? Ingat Ustaz kalau ada maunya doang. Nah, misalnya begitu. Ingat istri kalau ada maunya doang. Ingat suami kalau ada maunya doang. Ingat bapak ibu kalau lagi butuh transferan. Sebenarnya itu baik daripada minta tetangga, minta uang ke tetangga, itu kan buruk sekali. Nah, ini bapaknya siapa, ini ibunya siapa. Tapi ini
masih teori moral walaupun kekanak-kanakan. Bagus, tapi ya levelnya itu masih SD gitu. Misalnya anak-anak nyari bapaknya, ya minta uang. Oh ya, itu apa? Jajan. Makasih, pergi. Lupa main sampai sore. Baru nanti kalau butuh lagi datang lagi. Ya ini butuh lagi begini. PR bagaimana ya? Oke. Itu untuk anak-anak SD bagus-bagus saja. Ya, tapi kalau sudah mahasiswa nyari kalau butuhnya doang, itu maksudnya Ibnu Athaillah ini badannya sudah mahasiswa tapi moralnya masih SD gitu loh maksudnya. Jadi di sini Ibnu Athaillah tuh kepingin bahwa moral kita kepada Allah itu se-advance, setingkat dengan perkembangan usia kita. Karena manusia itu ternyata tidak hanya diukur dari usia. Karena ucapan selamat ulang tahun itu cuma usia doang, karena fisiknya doang. Sekarang ada tes-tes sederhana untuk mengetes kematangan psikologi. Apakah psikologi Anda itu sudah sematang jasmani Anda? Itu kadang-kadang ada tesnya di gratis kok. Ya, tapi itu cuma tes psikologi sederhana. Ukurannya juga belum tentu akurat. Itu ada pertanyaan. Usia psikologi Anda, kematangan Anda, usia 33. Waktu itu saya ngetesnya usia 34. Ya lumayan lah, tipis beda setahun. Tapi kematangan sosial Anda bagaimana? Sudah mahasiswa, ya. Kemudian waktu bersosial senggol dikit ngambek. Ini usianya sudah mahasiswa, tapi jiwa sosialnya masih SD, ya kan gitu. Anak SD kan kalau dicolek dikit ngambek, ya kan. Terus nanti ada lagi jiwa intelektual. Jadi dalam diri kita ada intelektual. Usianya sudah dewasa, gitu ya. Tapi intelektualnya belum sejauh itu. Kayak nggak pernah main jauh gitu loh, nggak tahu apa-apa. Contoh gampang ditipu. Anak kecil kan gampang ditipu. Dikasih sulap itu, wow. Ketemu dukun bisa gini, waduh. Nah, itu sama, berarti intelektualnya mirip. Walaupun gelarnya apapun, tapi kalau ketemu dukun kok kaget, itu berarti intelektualnya masih sekelas anak kecil, gampang tertipu dengan sulap, gampang ketipu dengan penipu telepon gitu. Ini jadi intelektual. Ada juga yang ketahanan mentalnya juga ada. Maka Ustadz Arif itu selalu mengadakan bela negara. Itu untuk mendidik kematangan mental, sehingga mahasiswa mau diterjunkan ke 3T itu harus memiliki komitmen yang kuat bahwa ini tanah air kita, harus kita perjuangkan. Jangan sampai orang Indonesia itu memuji-muji negara lain tapi mengkritik habis negaranya sendiri tanpa berbuat apapun. Itu tidak bagus. Mental yang harus dibangun. Nah, jadi ada namanya bela negara. Ya walaupun itu ada apa ya, ada simbolik-simboliknya, cium bendera ya, kemudian api unggun, itu kan simbol, tapi yang ingin dicari adalah ketahanan mental.
Nah, manusia itu disebut dengan ibad sehingga ada sisi penghambaannya kepada Allah. Tolong dong, kalau butuh sama Allah itu sebaiknya absensinya jangan pas butuh doang. Giliran butuh apa? Sholat. Giliran nggak butuh ya kapan-kapan. Sebenarnya sholat itu kan baik-baik saja. Masa sholat yang benar itu kalah oleh teori kepentingan? Ah, kamu tuh sholatmu ini nggak bener. Nah, kenapa? Kamu giliran butuh aja sama Allah sholat, giliran enggak ya absen. Absennya dia ketika tidak butuh itu memang salah. Tapi ketika dia sholat gara-gara kepentingan, ya nggak salah-salah banget lah. Untuk teori ibadah yang kelasnya SD, oke ya. Baik, Ibn Athaillah itu kepingin kita menghamba kepada Allah itu butuh apa tidak, ya, ingat apa tidak, tetap sholat, maunya gitu. Supaya ibadah kita kepada Allah tidak berdasarkan kepentingan, tidak berdasarkan diri kita, tapi berdasarkan atas maunya Allah. Karena kan kita ini hamba, kita ini kan ya paling dekat itu karyawan lah. Karyawan kalau ada maunya doang itu deket-deket bosnya, kalau nggak ada hilang-hilangan, angin-anginan gitu. Kalau nggak di absen ya hilang-hilangan dari pondok. misalnya di sini kan enggak, sini kan nggak usah di absen sudah hilang. Ya. Oke. Lah ini menjadi jembatan hikmah yang selanjutnya. Mata kunta idza u'tita bastoka. Mata kunta idza u'tita basatokal ata'u wa idza muni'ta qabadakal man'u. Fastadalla dzalika ala thubuti tufulatika wa adami sidqika fi ubudiyatik. Mata, kapan, kunta, kondisimu saat ini, idza u'tita, kalau kamu dikasih, basatokal atok, maka Allah sedang memberimu, sedang melapangkan pemberiannya. Wa idza muni'ta, dan jika kamu tidak diberi, qabadakal man'u, maka sifat man'a, sifat tidak memberinya Allah itu sedang berlaku. Fastadalla dzalika, maka kalau kamu berpikir seperti itu menunjukkan ala subuti tufulatika, menunjukkan kekanak-kanaanmu fi wa adami sidqika, dan tidak tulusnya kamu fi ubudiyatika, dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan teori moral, teori moral. Mana ya? Masjid ini kan 3 dimensi, ya tidak? Kalau sampai melihat masjid dari mana? Dari lapangan, kelihatan cuma 2 dimensi. Terus kamu melihat bahwasanya masjid ini cuma 2 dimensi, itu berarti penglihatannya sedang tidak baik-baik saja. Karena orang yang pintar melihat masjid walaupun dari satu sisi, dia tahu bahwa masjid ini memiliki banyak sisi. Bisa dipahami ya? Oke. Lalu hubungannya apa dengan kemarin? Kemarin kita belajar bahwa kalau naik motor, orang-orang soleh ya, kalau jalan
itu melihat dunia, itu yang dilihat sifat Allahnya. Contoh, melihat datang ke bayi lahir, misalnya ada menyaksikan bayi lahir, kemudian misalnya ada sedekah diselamati, misalnya as-shadaqatu tadfa'ul bala, atau dalam riwayat yang lain tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu menghindarkan bala, maka anak kecil disedekahi. Kita datang melihat bayi lahir, kemudian kita ingat, oh ini yang disebut dengan sifat Allah, ya muhyi, ya keren ya. Kemudian kita datang ke orang wafat, berarti kita ingat sifat Allah, ya Allah hebatnya seperti itu kok akhirnya meninggal juga. Mumit. Melihat kemudian orang dapat rezeki, padahal orang itu tidak pinter-pinter amat, ya basit. Ngelihat orang pinter banget, loh kok rezekinya kurang, ya covid. Wah, itu. Jadi melihat dunia itu yang diingat sifatnya Allah. Oke ya. Nah, cuma ada cumanya, bisa dipahami. Jadi kita masuk dulu. Kalau melihat awan yang indah, yang kita ingat sifatnya Allah yang mana? Agak honor ikut Mbak, itu surat Al-Mu'minun Mbak. Jadi di sini. Mana? Kalau melihat dunia yang indah, sifatnya mana yang kelihatan? Kenapa? Musawwir. Nah, ya enggak? Apa namanya? Musawwir itu ya bukan tukang gambar, bukan. Maksudnya musawwir itu membuat gurat-gurat keindahan. Wow, kemudian ngelihat gunung yang kokoh, kamu ingat lihat sifat Allah yang mana? Qawi, ya qawi ya, enggak apa-apa. Ya qawiyu ya matin. Apa bedanya qawi sama matin? Kalau matin itu kokoh, matin nancep. Kalau kuat itu kuat, keras, qawi, solid. Tapi kalau gunung itu nancep, matin, kokoh, solid namanya, matin. Kemudian kalau sampean lihat lampu, sifatnya Allah, apa yang kelihatan? Jangan bilang Philip loh ya. Nah, itu tukang dagang lampu. Dulu kalau ngelihat lampu bagus, apa nih lampunya? Itu. Kalau melihat catnya bagus, apa merek catnya ini? Jotun apa? Dulux. Nah, kemudian kan kipas ini bagus, ini yang kelihatan apa? Kelihatan mereknya apa kelihatan sifat Allah? Misalnya enggak apa-apa, kita ini ngobrol-ngobrol diri sendiri kan enggak apa-apa. Apa yang kelihatan? Kenapa? Sama lihat sifat Allah apa dalam? Enggak usah saya cuma kelihatan kipasnya doang gede baru. Ya enggak apa-apa memang. Nah, belum wali, tapi kita kan coba berpikir seperti wali. Apa? Kelihatan apa? Nah, ini loh kipas kan nggak capek ya, geleng-geleng dari kemarin. Ini kipas baru tapi kok sudah geleng-gelengnya tidak kuat ini, kayaknya harus dikasih minyak. Mas Romas tolong kasih minyak Mas. Itu lehernya harus dipijat dikit itu ke Pak Yakob. Iya. Apa? Misalnya? Kelihatan apa sih? Sama lihat apa? Nah, kalau lihat misalnya sampean lagi dikasih Allah, berarti ya Razak. Iya. Kalau misalnya
jodohnya diambil orang, apa yang kamu ingat? Apa? Astagfirullah. Loh, enggak, ini loh sih, ini loh. Hah? Sabur. Ya Allah. Ya. Nah, terus menurut zaman teori ini sudah bagus apa tidak? Ada orang ngelihat kalau ada kejadian yang dilihat itu satu sifatnya Allah. Menurut zaman sudah keren apa tidak? Ada orang bisa begitu? Keren ya? Keren. Tapi kan Asmaul Husna itu ada 99. Nah, katanya Ibnu Athaillah begini ya, benar, misalnya selama ini kamu mengharapkan jodohnya orang lain, misalnya ternyata sudah diambil yang punya, katanya sudah diserahkan oleh malaikat Mikail kepada yang punya, ya, Musor Arzak sudah dipasrahkan sama yang punya. Terus Anda menjadi galau gusar hanya karena akhirnya Anda ya sudah, mungkin sifatnya ya al-man'u, sifatnya Allah nggak ngasih, ya saya nggak dikasih, titik. Hal itu baik, cuma kalau berhenti di situ, nanti sampean melihat Allah dalam satu kejadian itu hanya satu sisi. Padahal Allah itu juga punya sisi yang lain, bahwasanya selain Allah itu punya sifat al-man'u, Allah itu juga punya sifat al-bastu, dikasih. Maksudnya Ibnu Athaillah begini, kamu kalau enggak dikasih, jangan lantas melihat Allah cuma punya satu sisi itu doang, tapi ada satu sisi yang lain yang Allah akan siapkan orang yang lebih tepat untuk Anda dari ini. Bisa dipahami ya? Anak kecil minta uang jajan nggak dikasih, oke? Ini, ayo. Minta uang jajan nggak dikasih, oke? Kemudian yang dilihat, ayah pelit, seperti itu maksudnya. Padahal dari kemarin saya kasih, cuma kamu hari ini mintanya untuk yang nggak cocok. Contoh misalnya lagi pilek minta es, dikasih apa tidak? Ya nggak dikasih, nanti tambah pilek. Oke, jadi paham ya? Lah sehingga anak kecil itu kalau nggak dikasih bilang ayah pelit, gitu. Giliran dikasih, ye ayah baik. Nah itu maksudnya jangan seperti itu. Nanti kalau jadi seperti itu, seperti anak kecil yang hanya melihat orang tuanya hanya dari satu sisi saja. Padahal orang tua ini punya sisi yang banyak. Ya kadang dia ngasih kalau pas, kalau punya uang juga. Nah, kemudian nggak ngasih kalau nggak bagus, kalau nggak punya uang juga, ya. Kemudian kadang-kadang baik kalau kita berbuat baik, kadang-kadang negur, kadang-kadang marah orang tua kalau kita berbuat buruk, ya kan gitu. Kalau nggak sholat, cewek. Sama, ada santri menggolong-golongkan ustadznya. Ini ada ustadz yang baik, ini ada ustadz yang tidak baik. Ini santri yang masih SD, ini ustadz baik, yang ini ustadz tidak baik. Padahal ustadz ini kan sisinya banyak. Kalau ustadz ini suka marah misalnya, kenapa dia marah? Ya kalau dia marah-marah dari pagi sampai sore, kan bahaya, darah tinggi. Siapa tahu kita sedang memicu kemarahannya, siapa tahu gitu, siapa tahu begitu loh ya. Tapi ya walaupun kita manusia ya kadang-kadang kita kepingin marah, cuma ketemu Anda sebagai triggernya ya kadang ada seperti itu.
Kamu bawa korek kecil aja gitu, cuma kita lagi banyak bensin, akhirnya kamu terbakar. Bisa juga gitu. Dan juga kan kita manusia. Makanya jangan nyala-nyalakan korek kalau nggak penting. Jangan bikin gara-gara kalau tidak tidak penting. Ya, apakah orang tua Anda itu kalau tidak memberikan apa yang kamu mau, kemudian kamu anggap orang tuamu pelit? Tuh, orang tua saya itu ngejar-ngejar aja. Deres yo, terus saja pikirannya itu. Bok yang lain orang tua saya ini hanya punya satu sisi, di kepala cuma ada deres tok. Wah, itu namanya mahasiswa tapi masih kanak-kanak. Lah kalau orang tuanya sama ngomong deres tok, dia nggak kerja, lalu kita makan apa? Jadi ya dia nyuruh deres itu ngomongin intelektual, tapi dia juga kerja karena kita butuh sangu, ya. Dia juga menjaga diri, ya Allah saya harus semangat. Orang tua pura-pura sehat supaya anaknya bisa tetap sekolah. Lah anak-anak itu pura-pura sakit supaya tidak sekolah. Biasa lah gitu. Jadi kalau kita ini melihat anak-anak kita itu pura-pura sakit, anggap saja tebus dosa dulu ketika waktu kita masih kecil, pura-pura sakit supaya tidak sekolah. Lah sekarang kita jadi bapak ini pura-pura sehat supaya anaknya tetap bisa sekolah. Anggap aja tebus dosa. Dulu kita aduh sakit diving, diving di atas kasur, Nah, katanya Ibn Athaillah, kalau kamu ketika dikasih Allah, kata kuncinya nih, hanya kelihatan bahwa Allah itu punya sifat memberi tok, maka itu sudah soleh, tapi solehnya kelas SD. Karena begini, bahayanya kalau begitu nanti ada bahayanya. Kamu bertarung, misalnya kamu calon wali kota tapi gagal, bukan jadi wali kota di gamemu itu, di game Mobile Legends, bukan, itu nggak ada resikonya. Bertarung ya jadi wali kota, ternyata wali kotanya kalah, kamunya kalah, yang lain menang, misalnya. Akhirnya bagaimana Pak Anda menyikapi seperti ini? Ya Allah menunjukkan sifat maha pemberinya kepada dia, tapi menunjukkan sifat tidak memberinya kepada saya. Nah ini yang mau dikritik sama Ibn Athaillah ini. Ya dia dikasih, memang Allah pengasih, tapi kan saya nggak dikasih, belum tentu nggak dikasih, siapa tahu disayang tapi belum dikasih. Itu kan bagus husnudon ya. Tapi Ibn Athaillah, orang-orang soleh itu mikirnya jauh. Memangnya kalau kamu dikasih, kamu bisa tak menghadapi hisab di hari akhir? Ya belum tentu juga Kiai. Ya sudah, nggak dikasih mungkin supaya kamu tidak terjebak hal-hal yang dilarang oleh Allah. Loh kalau gitu dia dikasih nggak disayang Allah dong, supaya dia terjebak kepada itu, juga anak kecil lagi yang seperti itu. Ini sedang ngambek kekanak-kanaan karena dia nggak dikasih, masih ngambek, terus akhirnya suudon siapa yang dikasih. Tapi itu juga ada betulnya, siapa tahu orang dikasih, ada loh dikasih tapi dijerumuskan, itu ada, namanya istidraj, ya atau tidak? Tapi kan belum tentu istidraj, ya jangan cangkem elek, namanya jangan menurut orang. Ya biasa aja, dikasih ya tenang saja, nggak dikasih ya tenang saja. Lah orang kalau sudah kelasnya wali itu sudah tenang aja. Saya lagi nggak dikasih nih, tenang. Allah itu maha pemberi. Kalau saya nggak dikasih, maka itulah pemberian Allah. Man'ul ata, ainul ata, begitu katanya Ibn Athaillah. Nggak dikasih itulah pemberian, karena siapa tahu kamu dikasih kepleset. Dikasih sepeda
memang bisa sepeda, tapi ugal-ugalan akhirnya masuk galangan. Misalnya gitu. Tahu galangan? Masuk parit itu loh. Kan sama kadang-kadang lihat toh video-video yang lucu-lucu itu kan. Demi konten itu ada yang sengaja, ada juga yang nggak sengaja. Masuk parit, ngusep. Kamu ketawa kan gitu. Allah sedang memberikan, tidak menyelamatkan dia. Ya nggak tahu. Siapa tahu di depan sana ada ular, terus dia masuk parit. Mending mana? Masuk parit atau apa? Ketemu ular. Ya mending masuk parit. Walaupun kita tidak berdoa. Siapa yang mendoakan masuk parit? Tidak ada. Waktu dulu teman-teman jenengan Prosakti angkatan 2 Safrijal, angkatan 2 pernah Bogor, itu di Papua naik motor ngelihat ular itu 7 meter. Seru apa enggak? Makanya sekali-kali itu kalau bela negara itu juga ada pelatihan dikit lah menangkap ular. Nggak nangkap deh, meminggirkan itu ular itu ada caranya. Ya nggak harus panji, nggak usah. Ya yang ada aja. Nggak usah. Minta dilatih. Damkar bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai kita ini usianya spiritualnya itu tidak setua usianya. Nanti loh ini kok spiritualnya masih unyu-unyu misalnya gitu ya, misalnya masih kelas SD ngambekan, ngaten kalau nggak dikasih Allah itu sedih, itu maksudnya. Jadi memang Ibnu Athaillah itu maunya kita naik level gitu, naik level. Jadi orang soleh aja dikritik, ya ini memang kitab ini memang kitab lanjutan. Tapi kan kita walaupun belum sampai enggak apa-apa lah, yang penting tahu teorinya dulu. Supaya enggak bilang ini sesat banget ini, orang soleh kok dikritik, Ibnu Athaillah nggak bisa begini. Terus kamu cerita kesesatan Ibnu Athaillah, waduh, langsung nggak diambil mantu. Langsung, karena salah paham. Itu namanya mata kunta idza u'tita basatokal ato wa idza muni'ta qabadakal man'u fastadalla bidzalika ala thubuti tufulatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Ya maunya Ibnu Athaillah itu ya sampai itu tetap mensifati Allah itu al-basit walaupun kita lagi dicabut. Ya Allah, dengan itu maha pemberi. Loh, kan kesehatanmu lagi saya cabut. Enggak, tetap memberi. Siapa tahu saya ini lagi dikasih sakit supaya Anda mau memberi saya maghfirah. Loh kan gitu. Ini kalau orang level lanjutan dari ketua. Ngelihat Allah tuh pokoknya seperti orang kasmaran gitu loh. Pokok dari Allah apa itu selalu besar, ya kan? Anda dikasih misalnya permen sama orang yang Anda senangi, itu kayaknya tuh kamu dikasih kayak Toblerone. Tapi kamu kalau dikasih Toblerone sama orang yang kamu benci, itu Toblerone rasanya kayak makanan busuk expired. Dari siapa? Dari ini. Buang. Itu dari Allah seperti itu, kayak kasmaran begitu. Ya saya mau jangan bilang ini kasmaran dengan Allah, ya nggak gitu maksudnya. Maksudnya dikasih Allah sakit, masya Allah terima kasih. Ada yang begitu, ada. Makasih. Loh kamu terima kasih? Anak kecil bertanya, loh kok terima kasih Pak? Ya terima kasih lah, artinya kalau saya lagi sakit itu diperhatikan istri lebih. Nah itu gitu Pak Yanto ya. Gitu Pak Arif Rahman ya. Ya kan kalau kita lagi sakit diperhatikan lebih tuh. Makanya ada yang pasang status sakit itu siapa tahu sedang ingin diperhatikan. Biar ada yang nyapa, kamu sakit. Ternyata yang nyapa laki-laki.
Kamu bukan orang yang saya harapkan untuk mengomentari status saya. Nah, Arif kan pengen. Oh, ini apa namanya? Ya kan begitu, mau begitu. Kebaikan kawan Anda itu kan muncul ketika kamu susah. Kadang-kadang ketika kamu susah, Allah ingin tampakkan siapa yang benar-benar teman kamu. Tapi ada juga makhluk-makhluk yang kawan yang susah tambah dibully, itu juga ada makhluk-makhluk yang seperti ini. Jadi ya semakin sakit kok tambah semakin dibully lah, itu memang apa namanya, ikan lele, ngapain ikan lele, mazhabnya ikan lele, semakin keruh semakin hidup. Kan ada orang, misalnya kita dikasih cedera di lapangan gara-gara vesa misalnya. Misalnya habis dikasih cedera, ternyata proposal disertasinya selesai. Ini sudah siap, lolos Turnitin, oke. Lolos Turnitin, kemudian langsung insya Allah sebentar lagi sidang proposal. Nah, jadi tidak selalu cedera itu adalah hal yang buruk. Karena kemarin itu cederanya, sama tak kasih tahu ya, laki-laki kata nggih, rezekimu itu biasanya terletak pada ridho ibu. Ini saya mau buka-buka ya. Ini makanya akhlis itu tidak usah terbebani, tak kasih tahu. Lah karena jatuh saya, dia kan jatuhnya keliru. Dulu waktu saya kecil, setahun. Saya itu mau Eptanas. Eptanas ini apa namanya? UN ya. Dulu UN dulu namanya Eptanas. Evaluasi belajar evaluasi belajar EPTA. Apa tanya itu apa sih, Pak? Tahap akhir ya. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Nah, ini zaman dulu, sekarang namanya ujian nasional. Cuma dihilangkan. Karena SD mau ujian sebulan saya nggak boleh keluar, ya kan, nggak boleh keluar sebulan kan. Saya kan munyer kayak kitiran gitu kan, kayak gasing gitu kan, stres. Akhirnya ya udah, wajahmu stres itu kayak orang bingung. Sana main, oke Bu, saya main tapi di dalam pagar, main bola sama kawan saya. Bolanya keluar pagar, tapi pagarnya deket saya. Pintunya juga di samping saya. Terus katanya Mas, tolong ambilkan bolanya dong, kan tetangganya itu mas saya, jadi lebih tua. Lah kamu ngambil kenapa? Kan dia bilang ini anak kecil, nyuruh-nyuruh orang tua, kan gak sopan gitu. Saya tadi udah janji sama ibu nggak keluar pagar. Tidak apa-apa, sebentar itu loh di luar pagar dikit. Ya wis, saya keluar pagar, ngambil bola, saya taruh bolanya, saya tendang. Nggak tahu ternyata di dalam tanah itu ada batu bata yang sudah halus tertanam. Saya nendang bola, ketendang juga batunya. Tak, jempol itu kulitnya terkelupas segini, seret gitu, meliwek dalam bahasanya orang Jawa itu. Terkeluar, set, muncul, ser. Waduh, saya bilang. Katanya kawan saya, kenapa Ron? Ini kaki, kelihatan gitu, sobek gini. Bukan sobek, meliwek. Apa sih meliwek? Terkelupas begini loh. Tapi itu ngeri pokoknya ngelihatnya. Kayak bawang dikelupas gitu. Tapi kena darah, kena pembuluh darah, jadi yang ngucur. Waduh, kenapa Ron? Ini tadi ketendang itu apa namanya, batu bata nancep di tanah. Wah. Terus kata kawan saya, apa ini gara-gara kamu keluar pagar tadi ya? Kan janji sama ibu nggak keluar pagar. Ya mungkin, kata kawan saya. Ya udah, maaf ya Ron ya. Giliran sudah celaka baru minta maaf.
Lah, kemarin itu sebelum jatuh, ibu saya bilang, Yusron, sudah nggak usah keluar rumah, udah kerjakan aja tugasmu. Bu, sebentar aja main ke depan. Nggak boleh keluar rumah. Lah masalahnya lapangan itu di luar rumah saya. Akhirnya terjadilah, katanya istri saya, dan terjadi lagi kisah lama terulang kembali. Katanya istri saya ketawa. Artinya kalau laki-laki mau rezekinya lancar, mau ilmunya lancar, mau tasbihnya lancar, minta ridhonya ibu. Jangan ditelepon pas butuh saja. Takut telepon bapak mintain duit dong, transferan lah, jangan gitu doang. Minta sebelum tasmi, sebelum ujian ya. Lah kalau mbak-mbaknya ini belum punya suami, ya tetap ibunya nomor pertama. Umuka ya, minta nopo ini ijazah supaya lancar ujian sambil murojaah tapi oke ya, biar ada pertolongan. Nah, sehingga ketika misalnya dicabut kesehatannya, ternyata Allah kasih saya tuh ngetik tuh cepat, selesai. Alhamdulillah, lulus Turnitin, siap dibantai oleh para penguji. Sudah daftar. Nah, sehingga ketika Allah cabut kesehatan kita sesekali misalnya, ya terus jangan jangan masya Allah gitu, jangan terus-terusan ngenes lah. Tapi sekali-kali lihat bahwa saya sifat Allah. Oh, Allah itu mau ngasih kamu cepet selesai disertasi. Cuma Allah tahu kamu ini kalau nggak sakit itu nggak fokus di depan komputer, maka dikasih sakit. Maka Allah cabut untuk memberi. Ya, gitu ya. Tapi masalahnya ada juga Allah yang memberi tapi ingin mencabut. Ini yang bahaya. Kan al-basit itu kan memberi begini. Al-basit itu menjulurkan tangan. Al-qabid itu artinya menarik, mengambil. Lah Allah itu bisa juga loh, bisa juga. Ya tidak harus. Ada Allah kadang memberi untuk memberi lagi, ada. Ada Allah itu kadang mencabut untuk mencabut lagi, ya, ada juga. Ada juga Allah itu yang mencabut untuk memberi, ada sih. Ada yang memberi untuk mencabut. Jadi ini rentetan cabut beri itu sangat tak terhingga. Makanya di sini Ibnu Athaillah mendidik kita untuk tidak mensifati Allah hanya dengan satu sifatnya, tapi mensifati Allah dengan lengkap, yaitu materi akidatul awam itu sebenarnya untuk apa? Untuk supaya kita mensifati Allah dengan sifat-sifatnya yang lengkap. Makanya ada nazam Asmaul Husna itu dibaca walaupun kok kamu ngenes, walaupun kok hidup kita sedang relate dengan salah satu yang ada di Asmaul Husna, tapi tetap saja Allah itu memiliki asma yang husna banyak lebih dari satu. Itulah yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Ketahuilah wahai hamba-hamba sekalian, bahwasanya walaupun Allah sedang menunjukkan sifatnya satu kepada kamu, tetapi Allah memiliki sifat-sifatnya yang 99 minimal Asmaul Husna ya. Jadi jangan hanya karena kamu menghadapi atau sedang merasa diuji oleh salah satu sifat Allah, lantas kamu menyangka bahwasanya itulah satu-satunya sifat Allah yang Allah miliki. Itu yang dikritik oleh Ibnu Athaillah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah sekarang habis ini nanti kita baca nazam Asmaul Husna. Mana sini? Mana qori kita? Qori yang kemarin di internasional tuh? Mana qori internasional yang acara di mana? Hah? Alan, mana Alan? Lan, baca kan? Nggak ada. Loh, wah ini belum pulang jangan-jangan dari qori internasional.
Nah siapa nih? Korek kita siapa? Romas. Romas. Mas sini Mas. Baca selalu sama. Mas. Ketua Takmir Al Mukarram ya. Ya kita tutup, ya kita tutup dengan tadi itu, walaupun sih, oh sih ya. Nanti grogi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.